teman-teman, balik lagi di Musa Gapi Hobbies. Nah, kebetulan saya kali ini akan membahas gimana sih Bang cara memilih indukan yang cocok buat pemula atau newbie. Nah, sekarang gini teman-teman, yang pertama kali kita akan bahas adalah gimana caranya ngebreed, memperbanyak atau mengembangbiakan si ikan gapi ini. Yang pertama-tama kita harus siapin adalah medianya. Minimal ada tanknya udah disiapin sebelumnya. Kita misalkan mau beli berapa indukan nih. Kalau saya sih biasanya beli indukan itu 2 pair minimal. Jadi biar kita dapat batch 1 sama batch 2-nya kita satuin. Nah, kita dapat F1-nya, anakan F1-nya. Nah, dari 2 jenis ikan ini, satunya sama, namanya sama, tapi kita siapin medianya minimal 2 tank yang harus kosong. Nah, kebetulan saya dapat ikan dari teman, dari sesama breeder juga sih, dari farm di Bandung. Dia namanya Rakai Aquatic. Nah, ini ikannya. Dia adalah ikan Galaxy Blue Mosaic. Nah, ini indukan yang pertama. Saya beli dari Om Rakai ini 1 pair. Makasih Om Rakai. Ini adalah jenis Galaxy Blue Mosaic. Nah, yang keduanya, indukan keduanya saya juga dapat dari teman saya juga. Dia breeder juga, dia farm juga, dari Lea Gapi. Dia alamatnya yang di jalan pada suka ke atas Cicahem, Angklung Ujo ke atasnya lagi. Nah, dia jenis yang sama, Galaxy Blue Mosaic. Saya beli 1 pair juga dari teman saya, Mang Yuyu Indra, Lea Gapi. Thanks ikannya. Nah, dari kedua jenis ini itu sebetulnya ikan yang sama, cuman saya belinya 2 pair. Biar nanti si anakan yang dari Om Rakai ini kita inbreed ke yang Lea Gapi ini buat dapetin F1-nya. Jadi yang kita lihat adalah indukannya minimal 3 bulan atau 3,5 bulan umurnya yang baru disatuin. Nah, kita siapin 2 tanknya. Oke, kita kasihan ikannya, kita siapin dulu. Nah, sebelum kita masukin ikan ke tanknya, kalau saya biasa dimasukin ke ini dulu, ke baskom dulu. Nah, ini bismillahirrahmanirrahim. Kita masukin ke baskom ikannya. Nah, kenapa saya masukin ke baskom? Biar saya bisa ambil ikannya aja. Karena dari faktor air juga berpengaruh, makanya saya biasa ke baskom dulu. Nah, ini ikannya. Kita masukin ke baskom. Nah, kita langsung masukin ke tank. Kenapa fungsinya? Orang lain kan biasanya masukin ikan itu langsung sama air dari sana. Karena gini teman-teman, perlu diketahui bahwa air yang di sana, air yang dari farm kita beli ikan ini, kan kita nggak tahu nih kadar penyakitnya atau kadar kandungan airnya itu apa aja. Makanya buat safety-nya kita jaga adalah dengan cara apa? Dengan cara tidak memasukkan si air dari farm tersebut ke tank saya ini. Nah, ini kebetulan tank saya ini udah diendapin sekitar 2-3 harian dikosongin tanknya. Nah, setelah itu kita masukin ke baskom. Ini yang satu lagi. Ini yang lain dari
Rakai Aquatic. Kita siapin buat masukin ke tank. Nah, dari air kenapa saya nggak ambil ya, karena itu tadi. Jadi takutnya si penyakit dari sana, dari farm sana nggak kebawa ke sini. Karena kan kalau air di saya itu udah semuanya antibakteri teman-teman. Jadi nggak tahu di sana penyakitnya apa. Tiba-tiba kalau misalnya langsung kita satuin airnya kan, jadi si ikannya misalkan gini, di kita ikannya airnya mengandung penyakit flu. Kalau yang dari farm lain misalnya dari batuk, ada penyakitnya yaitu batuk. Jadi kalau ketika disatuin nanti akan jadi flu dan batuk. Nah, kalau misalnya saya tidak ambil airnya, kemungkinan besarnya penyakitnya dia beradaptasinya langsung dengan air yang ada di saya ini. Misalkan dari flu aja penyakitnya ya udah flu aja gitu. Jadi nggak ada batuknya. Nah, ini kita masukin ke tank yang satunya lagi, ke tank kosong ya. Nah, kenapa saya memilih ikan yang umurnya 3 sampai 3,5 bulan atau bisa dikatain masih remaja? Karena ini teman-teman, kalau misalnya saya beli langsung indukan, bukan apa-apa ya. Yang pertama, adaptasi terhadap air di kitanya mungkin lama lagi. Yang keduanya itu dari faktor umur, meskipun kita nggak tahu umurnya sampai gimana, tapi minimal yang 3 bulan masih remaja itu masih bisa dibilang masih panjang lah umurnya gitu. Nah, ini penampakan ikan yang baru masuk tank. Nah, ini yang pertama, ini yang indukan dari Lea Guppy. Yang keduanya saya masukin ke tank yang rada gelap. Ini indukan dari yang Rakai Aquatic. Dia adalah satu jenis yang sama, yaitu Galaxy Blue Mosaic. Sip. Dia si warna metalnya atau warna galaksinya dia belum keluar karena masih stres, mungkin dia masih beradaptasi dengan air yang ada di tempat saya ini. Kita tunggu beberapa hari, dia pasti bakal cepat beradaptasinya. Nah, ini indukan muda ya teman-teman, nggak istilahnya nggak nyari yang siap brawl. Karena buat apa kita ngebreed kalau misalkan yang siap brawl? Ya. Nah, ini salah satu ikan-ikan saya. Ada Vienna, ada Bluegrass sama Rainbow Grass. Ada YTKC juga. Terus ini ada Metal Snake Skin Red Grass dari line Swasti. Ini ada Galaxy Platinum Roundtail. Nah, itu dia. Ini ada SS Red, ada Metal Snake Skin Yellowlace. Sini ada YTKC. Kenapa saya pindahin? Karena ketika saya dapat F1-nya, dia lain dari Rakai Aquatic, di breed sama saya dari line saya juga. Ini jadinya delta, ekornya delta. Nah, terus badannya full block. Nah, ini saya lagi breed lagi. Nah, ini ada Metal Snake Skin Yellowlace Roundtail yang lagi di breed. Ini batch ke-1 dari indukan pertama, ini batch ke-1 juga dari indukan pertama. Nanti biar kita dapat F1-nya. Nah, ini ada Albino White Tuxedo. Itu kebetulan dia keluar dari rejekan HB White. Dari HB White ada keluar albinonya. Nah, kita dapat ini. Ternyata strainnya adalah Albino White Tuxedo.
Itu kalau dibandingin sama AFP sama AGY hampir mirip, cuman ada perbedaannya sih dari segi foamnya, badannya. Nah ini ada Juve karena saya seneng koleksi Juve juga. Ini ada SS Glass Belly. Nah dia snack skinnya belum keluar. Sini ada Half Red. Sini juga ada metal pingu. Nah, ini metal pingunya. Ini kebetulan saya punya koleksi yang rada lumayan cakep. Nah, ini dia Antler, guys. Si Antler ini lumayan jos. Nah, ini adalah Mini Tiger Double Sword. Nah itu dia. Nah kebetulan ini yang buat kontes kemarin cuman nggak jadi diundur. Jadi gini deh, G-Boy ini dia si SS Red. Dia lumayan mapan juga, cuman udah tua. Nah ini betinanya ada lumayan gede juga. Nah itu dia sempat terkena fin rot si betinanya, jadi si coraknya nggak keluar semua, dia habis. Ini nunggu waktu sekitar 3 bulanan dia balik lagi buat ada pola ekornya, cuman si polanya, si pola gambar ekornya itu nggak keluar, jadinya gini transparan aja. Nah gitu teman-teman, sambil ini nungguin si ikan ini nggak stres. Sekali lagi terima kasih buat Mang Yuyu Indra, Lea Gapi, sama Om Rakai, Om Ebnu. Ini makasih ikannya Om Rakai. Saya nyobain breed. Nah, sip, dia udah mulai beradaptasi, dia udah mulai hitam depannya. Nah, ini buat barang antik nih. Vienna Bottom Sword. Nah gitu teman-teman cara memilih indukan buat pemula ya. Ya minimal kita mempersiapkan medianya dulu, tanknya dulu, kosongin tank. Misalkan kita mau beli 2 pair atau 3 pair atau mau 1 pair, kita siapin dulu tanknya. Nah setelah kita siapin tanknya, kita siapin airnya, kita siapin, intinya siapin dulu medianya. Nah setelah medianya itu baru kita planning buat beli ikan. Nah baru kita masukin ke tank. Nah kita tinggal nunggu beberapa minggu atau beberapa bulan lagi dia brawl. Nah gitu. Kenapa saya menjelaskan sedikit tentang kenapa sih tank yang ada di Musa Gapi ini kok soliter gitu, kok nggak gede-gede kayak di farm-farm lain gitu. Karena yang pertama saya bukan farm ya. Saya yang hobi yang berawal dari dari suka, kesenangan saya terhadap ikan gapi ini. Nah dari tank kenapa saya pilih soliter, karena yang pertama ada kekurangan sama kelebihannya mungkin juga ya. Yang pertama kelebihannya yang akan kita bahas. Yang pertama adalah kenapa saya pilih soliter, karena yang pertama efisiensi waktu buat ngebersihinnya. Yang pertama itu, yang keduanya si proses perkawinan ikan pun nggak terlalu lama gitu. Beda sama yang di tank gede gini. Kalau di tank gede gini, ketika si jantannya nggak bisa ngejar, si betinanya lari-lari terus. Tapi kalau misal di soliter atau di tempat yang kecil, dia pasti ke situ-situ lagi. Ya otomatis secara tidak langsung dia pasti ada lengahnya. Kalau di yang kecil dia bisa ngawin. Nah buat yang ketiganya, dia ini kalau misalkan kita koloniin, kalau di tank gede kita koloni itu kena penyakit satu, itu ngerembet semua ke ikan yang lain, yang sehatnya juga pasti ikut ngerembet. Nah kenapa pilih soliter? Biar saya naronya nggak koloni, jadi minimalnya 2 pair. Nah 2 pair di tank buat display aja sih sebetulnya.
yang sebagiannya lagi atau anak-anaknya lagi saya breed di baskom dengan selective breed ya tentunya. Kalau misalnya udah kita kelihatan jantan sama betinanya, cepat-cepat kita pisah buat kita jadi istilahnya ikan yang lumayan bagus gitu buat jadi indukan lagi. Nah, kenapa saya menganjurkan Juve? Ya itu tadi, yang pertama kita bisa memperkecil tingkat kematian dari indukan yang udah gede-gede gini. Nah, yang keduanya si umur ikannya juga pasti kalau yang Juve itu masih panjang lah kasarnya umurnya, beda sama yang udah indukan. Nah, kenapa saya nganjurin Juve? Karena apa? Karena prinsip saya pengen tahu gitu, pengen ngebreed istilahnya, pengen memperbanyak dengan kualitas anakan atau ikan gapi tersebut. Jadi ya hasilnya lumayan lah, nggak jauh-jauh beda sama indukannya gitu. Indukannya ya bagus, ya anaknya juga belum tentu bagus gitu. Makanya saya pertahanin genetiknya dengan cara itu. Jadi saya beli 2 pair, saya tunggu anakan yang indukan pertama sama yang indukan kedua, dia anakan bareng misalkan anakannya atau beda beberapa bulan. Nah, kita nanti ada selective breeding. Selective breeding itu jadi anakan indukan pertama ini kita ambil, mau jantannya atau mau betinanya yang udah kita sortir. Nah, kita ambil 2 pair. Nah, dari indukan yang keduanya kita ambil lagi 2 pair. Kalau misalnya dari indukan pertama kita jantan sama betina, tapi nggak disatu tengin. Jadi nyari di indukan yang kedua. Indukan kedua juga sama, jantan sama betina. Nah, si jantannya ini kita cross, kita silang ke indukan yang kedua ini ke indukan yang ke-1. Jadi spare. Nah, indukan yang kedua buat cadangannya kita ada. Nah, sisanya baru kita jual. Kita beliin lagi indukan yang mumpuni, yang kualitasnya bagus, terus yang dari breeder yang kita percaya lah istilahnya. Nah, kenapa saya menggunakan soliter juga? Buat menghindari penyakit atau mati massal. Biasanya kalau di farm-farm yang lain mungkin nggak tahu, di satu tengin dikoloniin ada beberapa pair. Nah, ketika yang satu kena penyakit, otomatis ngerembet ke yang lain. Sayang kan kalau misalnya kita udah capek-capek ngurus dari anak, dari burayak sampai ke yang gede, ujung-ujungnya monar gitu kan, ujung-ujungnya paeh, yang naon gitu. Terus kenapa saya tidak menganjurkan siap bro? Didinya reka mana gitu. Amun neangan siap bro mah mending beli burayak nawe lebar. Mending lamun misalkan si betina eta jeung si jantan teh misalkan dari breeder yang terpercaya, terus anakannya pasti gitu, terus belum tahu kan ini udah berapa kali brojolnya. Kalau kita dari awal kan kita ini berarti 0 belum brojol misalnya. Ini kita piara ini buat anakannya yang pertama. Nah, yang selanjutnya anakan yang kedua, ketiganya biasanya kalau dari gapi itu udah anakan keempat atau kelima udah ada penurunan kualitas masih dari segi indukan ya. Makanya kita diperlukan selective breeding. Nah gitu. Terus kalau kenapa saya nganjurin indukan? Adaptasinya lama bro. Terus kenapa sih harus yang siap bro gitu? Harga murah, siap bro, minta diantarkan deh. Jangan naon coba. Nggak sih, mendingan kene neangan buraya. Ya, kita miara dari kecil sampai ke gede. Kita bikin indukan. Mendingan seperti itu daripada kita beli yang udah indukan siap bro. Emang reka mana gitu. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang kenapa pergapian di kita itu istilahnya ada pasang surutnya gitu. Kebetulan bulan-bulan ini masa-masa sulit, mungkin saya ngobrol-ngobrol dengan
farm-farm yang ada di ya sekitaran Bandung lah, teman-teman saya gitu banyak yang berkeluh kesah, aduh ini nih harga gapi gitu kan, kumahanya wah istilahnya parah lah gitu. Kita bisa dapat, dia si farm itu bisa ngejual 30.000, 40.000 sampai 50.000. Kalau saya sendiri jujur, kalau buat jual ikan gapi itu kenapa saya nggak murah-murah, karena yang tahu sendirilah teman-teman, ngurus dari kecil, dari anakan, dari saya beli misalkan ini, kita urus, kita jadiin indukan, berawal anakan pertama, kita breed, terus kita inbreed lagi, ada F1 butuh berapa bulan coba? Nah, hampir setengah tahun bro. Harga jual cuma 50.000. Kalau dinominalin kecil sih. Kalau dinominalin juga kemungkinan juga besar gitu. Karena apa? Karena kalau buat pemula itu biar dia tahu gitu, biar tahu prosesnya kayak gimana. Kalau yang siap bro ngapain gitu? Berarti kita mau ikutan ekspektasinya di otak ini udah duit gitu, udah cuan, udah oteng. Wih, cuan dia. Ayeuna orang beli indukan, bro, anak-anak bisa dijual, indukan anak dijual murah, cek kasarna. Rugi 25.000 atau rugi 50.000 bisa keganti sama anaknya yang baru bro tadi. Itu namanya nggak ada pengorbanan cuy. Jadi secara tidak langsung kita mau ngapain gitu, beli indukan siap bro. Nah mending kita hargailah prosesnya. Kalau kita benar-benar hobi, kalau kita benar-benar suka sama ikan itu, kita proses dari awal. Nah kenapa ikan gapi khususnya di saya, kenapa kok mahal-mahal? Ya ini prosesnya. Nah gitu teman-teman. Jadi minimal kita sebagai buyer smart lah, jadi smart buyer gitu. Kasihan kita yang nge-breed, terus kasihan farm-farm yang lain, teman-teman di komunitas juga kasihan. Buat apa ya istilahnya, menghargai lah prosesnya gitu, proses dari kita nge-breednya, terus dari kita miaranya. Emang sih kalau dinominalin gak seberapa gitu, cuman proses loh. Ketika kita menghargai sebuah proses, kita tinggal tunggu aja hasilnya. Proses nggak bakalan ngehianatin hasil. Nah mungkin segitu aja teman-teman, proses dari cara ngebreed yang saya terapin ke ikan saya. Cara ngebreed ikan gapi menurut pandangan saya. Nah buat teman-teman, saya nitip kompak selalu jaga komunitas gapi ini supaya harga gapi ya istilahnya ada sedikit pengharapan dari situ, ikan gapi kembali lagi ke harga yang stabil. Semangat terus breeder gapi, semangat terus buat ngebreed, berkarya. Jangan lupa like, share, dan komen. Apabila ada salah-salah kata atau ada pihak-pihak yang tersinggung dengan cara penyampaian saya, silahkan di kolom komentar. Nah segitu aja video dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalam. Cheers.